mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. 3. Memudahkan hak terdakwa dalam melakukan pendudukan dan pangkat serta martabatnya. 4. Menerapkan agar barang bukti berupa dan barang bukti dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 107 akan diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Fathiah Maulidiyah. Amar putusan saudara Fathiah dibacakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fathiah Maulidiyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa. 2. Membebaskan terdakwa Fathiah Maulidiyah dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan pendudukan dan pangkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari 1 sampai dengan 14 terlebih dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 15 sampai 15 dilepas umur dimusnahkan. Barang bukti nomor 16 dilepas umur dimusnahkan. Barang bukti nomor 17, 18, 19 terlebih dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 20 sampai dengan 67 dikembalikan kepada saudara Edi Merisa. Barang bukti nomor 68 sampai dengan bukti nomor 88 dikembalikan kepada saudara Dwi Martono. Kemudian barang bukti nomor 89 terlebih dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 91 dikembalikan kepada saudara Paulus Subaranto. Barang bukti nomor 92 dan 93 terlebih dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 94 sampai dengan 107 terlebih dalam berkas perkara. Dan barang bukti nomor 108 dikembalikan kepada yang berhak. Dan barang bukti nomor 109 tetap terlebih dalam berkas perkara. 5. Membawakan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan oleh Bapak Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Saudara Gadi Arifin SMA sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johar Arifin Esa dan Adam Syarif Baharudin SMA, semua sebagai anggota, Sumana Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka dan umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim dibantu oleh Sul Fikri SMA sebagai penerima tadi dan oleh Saki Hadita SMA jasa umum pada Pesantren Rinjani Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang dipimpin oleh tim penasihat hukumnya. Demikian ya putusan terhadap terdakwa Fathiah Maulidiyah kami ucapkan dalam persidangan ini. Tentu dalam ini kami akan menanya kepada saudara terdakwa kedua atas putus ini, apakah saudara menerima putusan itu saudara Haris atau menyatakan demikian atau negatif? Kan bebas menerima. Karena bebas yang menerima.
Debat ketiga Pilpres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam diwarnai sejumlah drama. Debat Pilpres ketiga berlangsung panas ketika Anies melancarkan dalam tanda kutip serangan bertubi-tubi ke Prabowo sejak segmen awal atau pemaparan visi misi. Selain itu, ada beberapa drama yang juga terekam kamera selama debat ketiga Pilpres 2024. Apa saja? Anies mulai memancing drama pertama dalam debat Pilpres 2024 saat menyinggung kepemilikan lahan Prabowo. Anies menyebut Prabowo punya lahan seluas 340.000 hektar, di mana hal itu berbanding terbalik dengan setengah prajurit TNI yang tak memiliki rumah dinas. Sehingga menurutnya ada kesenjangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit TNI. Serangan Anies kepada Prabowo tak berhenti di situ saja. Capres nomor urut 1 itu juga menyinggung soal penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Anies bilang Prabowo telah melakukan kompromi etik, sehingga membuat Gibran melenggang ke panggung Pilpres 2024. Prabowo pun keberatan terkait pernyataan Anies yang menyinggung soal etik. Sebagai balasan, Prabowo bilang Anies adalah sosok yang menyesatkan karena tak memberi contoh yang baik terkait etika. Di sisi lain, Ganjar juga tak mau ketinggalan melancarkan serangan kepada Prabowo dalam debat Pilpres ketiga. Ganjar bilang Prabowo tak siap untuk ikut debat karena Prabowo dinilai tak mampu memberi penjelasan lengkap soal minimum essential force atau kekuatan pokok minimal Kemenhan. Prabowo lantas membela diri dengan menyebut bahwa waktunya tak cukup untuk memberi penjelasan lengkap soal MIF. Tensi panas debat Pilpres tak hanya terjadi selama debat berlangsung. Di akhir acara, Prabowo tampak tidak bersalaman dengan Anies. Sementara Anies mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah mencari Prabowo. Tapi menurut Anies, setelah debat ia tidak menemukan sosok Prabowo. חיזבאללה ירה אתמול לעבר בסיסי צה"ל בצפון. מהירי נפגעה יחידת הבקרה האווירית הצפונית, בהר מירון. חשוב לי להדגיש לציבור, הנזק יתוקן. הודות להיערכות מקדימה, היחידה ממשיכה לתפקד גם עכשיו, והיא מגובה במערכות נוספות. אנחנו מתחקרים את האירוע כדי ללמוד ולהשתפר ולחזק את מערכי ההגנה במרחב.
לא היו נפגעים בתקיפה הזו. תקפנו אתמול נכסים צבאיים משמעותיים של חיזבאללה בהם מתחם ששימש את יחידת טילי הקרקע האוויר של חיזבאללה, וחיסלנו אתמול 7 מחבלים שחלקם ביצעו את הירי לשטחנו, לפני הירי ואחרי הירי, וחלקם לא הספיקו לשגר וחוסלו. Mengadili menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke-1 Kuhap pidana, untuk pasal 64 ayat 1 Kuhap pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kuhap pidana, junto pasal 4 ayat 1 Kuhap pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kuhap pidana, junto pasal 4 ayat 1 Kuhap pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.099.095.519 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak punya harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali meletus pada Senin 8 Januari 2024. Pada peristiwa tersebut terpantau adanya letusan asap setinggi 2 km. Sedangkan luncuran asap terpantau pada pukul 01.38 waktu Indonesia Barat. Seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Pos Pantau Gunung Api Semeru atau PPGA di Gunung Sawur merekam erupsi tersebut berlangsung selama 146 detik dengan kekuatan getaran 23 mm. Petugas PPGA Semeru, Gufron Alwi, mengatakan pada erupsi tersebut kolom abu teramati berwarna putih kelabu dengan intensitas tebal setinggi 2000 meter di puncak Jonggring Saloko
dan mengarah ke selatan. Selain itu, pos pantau juga mencatat adanya guguran lava pijar sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 06.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 600 sampai 800 meter mengarah ke tenggara atau besuk, kobokan. Awan panas letusan juga meluncurkan ke arah tenggara dengan jarak 1000 meter dan berdurasi 120 detik. PPGA Semeru melaporkan dalam kurun waktu 12 jam terakhir sejak pukul 00.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, gempa letusan terekam sebanyak 34 kali dengan amplitudo antara 10 hingga 22 mm berdurasi 55 hingga 155 detik. Selain itu, terekam juga gempa guguran sebanyak 7 kali dengan amplitudo 3 hingga 10 mm dan berdurasi 45 hingga 100 detik. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengimbau agar warga yang berada di sekitar lereng Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaannya. Mengingat status gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 3 siaga. Patria juga meminta warga untuk mematuhi setiap rekomendasi maupun peringatan yang dikeluarkan oleh petugas pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawur. Selanjutnya, Patria juga meminta para penambang pasir yang bekerja di lereng Gunung Semeru untuk menghentikan aktivitasnya begitu hujan datang. Sebab kawasan tersebut beresiko mengalami banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tengah mencuri perhatian kaum Gen Z serta fans K-pop lewat media sosial. Bermula dari siaran langsung atau live yang diunggah oleh Anies lewat platform TikTok, gayanya pun dianggap mirip artis Korea Selatan oleh para netizen. Sekarang sudah tahu AirPods-nya di etalase berapa nih, AirPods di kuping, nggak di etalase mana-mana. Semalam saya ditanya etalase, waduh,
sampai tadi siang anak-anak saya masih pada ngetawain saya soal etalase. Jadi rupanya etalase itu kalau ini ya, kalau jualan di TikTok. Tak lama kemudian muncul akun X atau dengan nama @anisbubble yang memposting berbagai kegiatan dirinya dengan berbahasa Korea. Tak hanya itu, dalam akun tersebut nama Anis dan Caimin juga memiliki nama bak ala artis Korea yakni Park Anis dan Caimin. Tak sampai di situ, ada pula akun bernama @dislepech yang diambil dari kata selepet Imin dan dispatch, sebuah media akar rumput di Korea Selatan. Menanggapi hal ini, juru bicara Timnas Amin, David Pili, mengatakan bahwa tren ini tumbuh secara organik dan bukan kreasi atau buatan dari Timnas Amin. Dan memang betul bahwa akun Anisbubble itu tumbuhnya organik, bukan kreasi dari tim Amin, bukan juga skenario yang kita ciptakan sendiri. Tapi kita bersyukur itu mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, kita mensyukuri bahwa makin banyak orang yang bisa keluar bersuara dan terbuka untuk mendukung Amin, dan kita rasa tentu berterima kasih dan bersyukur. Pak Anies pun juga sempat mention ya di Twitter mengucapkan terima kasih ke Anisbubble. Sementara itu, aksi yang dilakukan Anis ini membuat pengikut Anisbubble menjadi antusias untuk menonton debat Capres yang akan dilaksanakan pada 7 Januari mendatang. Bahkan kabarnya, para pengikut Anisbubble juga tengah menyiapkan yel-yel yang kerap dinyanyikan penggemar saat konser berlangsung. Sebuah rekaman menunjukkan 2 roket ditembakkan dari jalur Gaza ke arah Israel Selatan pada Kamis 4 Januari 2024 pagi. Namun, pasukan Israel berhasil menangkis kedua roket tersebut tanpa menyebabkan kerusakan maupun melukai siapapun. Pertempuran sengit dikabarkan sedang berlangsung di Gaza Tengah dan Selatan seiring meningkatnya kekhawatiran konflik Timur Tengah. Pasalnya, sebelumnya Israel dilaporkan telah membunuh pimpinan Hamas dengan serangan di Beirut, Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024. Sementara itu, melansir Al Jazeera, telah terdengar ledakan di bagian timur kota Rafah. Tembakan tersebut menggunakan artileri berat yang menargetkan daerah permukiman. Di samping itu, di sisi barat kapal perang dikabarkan menembaki jalan pantai yang biasa digunakan warga untuk berpindah dari tengah Khan Yunis ke Rafah. Namun hingga kini, jumlah korban akibat penembakan itu belum diketahui secara pasti. Pasukan Israel juga masih menggencarkan serangannya yang menyebabkan banyak kematian dan kehancuran dalam semalam. Pasalnya, mereka mengebom wilayah dekat zona evakuasi Al-Mawasi dan membuat rumah-rumah di sana porak-poranda. Pasukan Israel melakukan pengeboman tanpa peringatan. Padahal sebelumnya, Israel memerintahkan warga Palestina untuk mengungsi dan berlindung di daerah tersebut. Dari pengeboman itu, banyak puing-puing bangunan menimpa warga yang berada di tenda pengungsian dan mengakibatkan puluhan orang terluka. Jumlah korban pengeboman tersebut yakni 14 orang, termasuk anak-anak yang berusia 5 dan 10 tahun. Selain itu, sebuah laporan mengatakan bahwa banyak orang telah terbunuh di Khan Yunis dan Gaza Tengah, serta Deir al-Balah menjadi sasaran serangan hebat. Hingga saat ini, serangan udara, darat, dan laut Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 22.100 warga Palestina. 2/3 dari jumlah korban tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Lebih lanjut, pasukan Israel telah membuat sekitar 85% penduduk Gaza meninggalkan rumah untuk mengungsi. Kendati sudah mengungsi, warga Palestina tetap merasa tidak aman karena Israel juga menyerang tempat-tempat pengungsian. Muhammad Jubair adalah salah satu dari 157 pengungsi Rohingya yang tiba di Pantai Suar, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu 30 Desember 2023 malam. Menurut Jubair, Indonesia adalah harapan.
Dia bercerita telah menempuh 22 hari perjalanan dari kamp pengungsian Bangladesh yang dianggap tak aman. Jubair menuturkan tidak mudah untuk melarikan diri dari tempat penampungan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dia menyebut jumlah pengungsi yang datang menaiki perahu sebanyak 152 orang. Menurut Jubair, hal yang terpenting adalah masa depan anak-anak mereka. Sebab di Bangladesh disediakan tempat tinggal, namun anak-anak hanya mendapat kesempatan sekolah di tingkat dasar. Pada awal Desember 2023, dia bersama istri, 2 anak, dan 1 saudara laki-lakinya memutuskan untuk kabur dari Bangladesh ke Indonesia. Namun, untuk kabur dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh tidaklah mudah. Jika ketahuan, mereka akan ditarik kembali ke kamp pengungsian dan diawasi. Dia pergi secara diam-diam, sebab pemerintah Bangladesh tidak mengizinkan pengungsi pergi ke Indonesia atau negara lainnya. Namun, Jubair nekat kabur. Dia rela mengeluarkan uang sebesar 40.000 Bangladesh taka per orang. Uang itu ia kumpulkan selama bekerja di NGO di Bangladesh. Menurutnya, uang yang dibayarkan berbeda-beda. Ada yang membayar 50.000 hingga 60.000 Bangladesh taka. Dia pun mengaku senang saat berhasil sampai di Indonesia. Dia berharap anak-anaknya punya kehidupan yang baik dan pendidikan yang tinggi. Meski demikian, kedatangan pengungsi Rohingya belakangan ini menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat resah dan keberatan dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengungkapkan rasa terima kasih atas selamatnya para penumpang pesawat Japan Airlines yang terbakar. Kebakaran pesawat tersebut terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 di Bandara Haneda, Tokyo setelah diduga bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai. Adapun penumpang pesawat ini berjumlah 379 orang dan berhasil keluar dengan selamat sebelum pesawat dilalap api. Karena itu, Fumio Kishida berterima kasih atas kerjasama seluruh pihak staf pesawat, staf bandara, hingga para penumpang. Selain itu, Fumio Kishida bersama Menteri Transportasi Jepang Tetsuo Saito juga menyampaikan bela sungkawa atas insiden tersebut. Sebab, insiden kebakaran pesawat ini telah menewaskan 5 orang awak dari pesawat penjaga pantai. Hal ini diungkapkan olehnya pada Selasa 2 Januari 2024 di Tokyo, Jepang. 日航の職員の方々、また空港の職員の皆さん、また乗客の皆さんの冷静な対応によって、日航機の乗員乗客379名は全員脱出できたということであり、このことについては感謝を申し上げます。この方々は被災地、被災者のために高い使命感、責任感を持って職に当たっておられた職員であり、大変残念なことであり、その使命感に敬意と感謝を表しながら哀悼の誠を捧げる次第です。 Sebelumnya, pesawat Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 ini berangkat dari Bandara Shin-Chitose di Pulau Utara Hokkaido menuju Bandara Haneda, Tokyo. Tabrakan pun terjadi saat pesawat Japan Airlines mendarat di salah satu dari 4 landasan pacu Haneda, tempat pesawat penjaga pantai bersiap lepas landas. Kemudian, sejak terjadi insiden kebakaran itu, Bandara Haneda telah menutup semua landasan pacu di sana. Hingga kini, pejabat Kementerian Transportasi pun masih menganalisis komunikasi antara pejabat kontrol penerbangan dan kedua pesawat. Lebih lanjut, pemerintah juga akan mewawancarai pejabat Japan Airlines untuk mengetahui penyebab tabrakan tersebut. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna.
the Vatican's new declaration permits priests, bishops, and deacons as well to bless same-sex couples as long as it's not being confused with some sort of sacramental rite or liturgical ceremony. A la gente que estaba pura, perfecta, en la que todo estaba bien, incluso sano, y ahora se entiende la bendición, ayuda al enfermo, al que está perdido, al que está confundido, al que necesita apoyo, al que está marginado. Y por lo tanto, divorciados como personas homosexuales necesitan también el apoyo y la cercanía de Dios para realizarse como personas. Esto va a ser un paso para que esta comunidad católica en el mundo, que son millones de personas, tengan un trato menos discriminatorio y más igualitario, inclusivo, en favor de las personas de la diversidad sexual. Eu acho que você tem até o direito, você muda o que você quiser. Agora, perante a Igreja Católica, eu acho que ele está no lugar errado, esse Papa. Tahta Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat tengah mendapatkan ancaman serius. Pasalnya, DPR AS pada Rabu 13 Desember 2023 usai menggelar voting untuk mengesahkan penyelidikan pemakzulan Biden. Hasilnya, sebanyak 221 suara menyetujui diadakan penyelidikan untuk upaya pemakzulan Joe Biden. Sementara 212 anggota dewan lainnya menolak. On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Perolehan 221 suara itu tak lepas dari kondisi DPR AS yang dikuasai oleh Partai Republik atau partai rival utama Biden. Sementara Biden merupakan kader dari Partai Demokrat. Dalam voting tersebut, seluruh anggota Partai Republik di DPR mendukung investigasi pemakzulan. Sementara seluruh anggota Partai Demokrat menolak usulan. Namun, apa motif Partai Republik ingin memakzulkan Biden? Dalam berbagai kesempatan, Partai Republik di DPR AS menduga Biden dan keluarganya mendapat keuntungan pribadi saat dirinya menjadi wakil presiden dari Barack Obama pada medio 2009 hingga 2017. Partai Republik juga memiliki tuduhan terkait bisnis anak Joe Biden, Hunter Biden, di Cina dan Ukraina. Namun, meski nantinya DPR AS menyetujui pemakzulan, sulit untuk menyingkirkan Biden dari kursi Presiden AS. Pasalnya, syarat pemakzulan adalah adanya dukungan dari 2/3 anggota Senat. Sementara, mayoritas anggota Senat AS adalah sekutu Joe Biden dari Partai Demokrat. Meski demikian, beberapa pengamat menilai upaya pemakzulan ini dapat menolong Partai Republik jelang pemilu 2024. Terutama sebagai cara untuk menyerang Biden atas tuduhan korupsi. Di lain sisi, Biden naik pitam terkait hal ini. Dirinya menyebut Partai Republik harusnya fokus pada urusan domestik dan menyetujui pemberian dana pada Israel dan Ukraina yang sedang berperang. Oke, sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Mantap ini komentar ini. Padahal komentarnya sebetulnya nggak pantas dia julid sama saya, karena kalau dia dengarkan video VT saya, teman-teman yang belum tahu ya kenapa komentar ini muncul, ini gara-gara saya bikin video reaction
apakah pengungsi Rohingya diterima atau ditolak. Dan saya di video yang saya sebelum ini berlaku adil. Di sana saya tidak berpihak kemanapun, ya. Saya tidak berpihak kepada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, juga tidak membenci mereka, ya. Saya cuma memberikan ide pikiran. Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena kita luas kan, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya, ya. Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia, tidak dapat izin, pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar dari mereka mungkin semuanya Muslim, ya. Saudara Muslim kita nggak mungkin dia berniat buruk untuk datang ke Indonesia. Pasti mereka hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, berhijrah dari Bangladesh, dari Rohingya ke Indonesia, ya. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan orang Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia, dan mereka sebetulnya korban. Itu pendapat saya di video saya sebelumnya, ya. Kalau tidak diterima, dipulangkan dengan cara yang baik, dengan terhormat, tanpa harus mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke? Tolong dibantu ya, Brother Puguh Satrio. Ya, insya Allah saya terima mereka, ya, karena Allah. Kolaborasi K-pop. Video musik girl group Eternity ini telah ditonton sebanyak 6,5 juta kali di YouTube dalam 9 bulan. Tapi ini tidak seperti yang Anda lihat. Zayn mengatakan, saya bagian dari girl group K-pop virtual. Zayn dan 10 anggota Eternity lainnya. Tidak nyata. Perusahaan teknologi Pulse9 menciptakan karakter-karakter ini dan mengubah wajah karakter dengan aktor manusia, menggunakan kecerdasan buatan. Dan Eternity bukanlah satu-satunya K-pop AI. MEF adalah girl band virtual lain dengan video yang ditonton puluhan juta kali. We captured a human's performance, turned it into 3D animation with AI. Kang Sungku dan Metaverse Entertainment menciptakan MEF. They will remember you, they will know about you, and they will talk based on that information. Ciptaan AI secara teoritis akan mengembangkan hubungan yang unik dengan setiap pengguna, dan tersedia sepanjang hari, di setiap perangkat. Dan tidak terbatas oleh bahasa. Bonjour, je suis Zena de Maeve. Desainer sedang merancang bintang pop AI ini, untuk berinteraksi dengan penggemar. Teknologi ini masih memiliki jalan yang panjang. Dan beberapa programmer mengakui, bahwa mungkin perlu ada undang-undang untuk mengatur ciptaan ini. We have to be careful actually. If somebody evil can use it, it might be disaster. Desainer mengatakan tidak seperti selebriti manusia. Bintang pop AI ini tidak akan tua dan tidak akan pernah lelah, dan dapat melakukan apa saja yang diprogram untuk mereka lakukan. Ini mungkin gambaran hiburan di masa depan yang tidak terlalu jauh. Ada kan? Tadi abang itu minjem 100 pagi. Katanya antar potong aja. Kisah miris sopir truk di Palak Preman.
Supir truk dipalak ratusan ribu oleh beberapa pemuda diduga preman di Jalan Sabarudin Simpang Bakaran Batu, Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area. Ada kan? Tadi abang itu minjem 100 pagi. Katanya antar potong aja. Enggak mau. Ini aja. 200 lagi saya nih, duit pribadi, Bang. Udah tunggu aja kalau nggak bisa. Udah dikasih ini. Iya, pinjam. Video-videoan gitu, Bang. Aku suka, Bang. Ya udah lah. Ya udah. Ya kalau nggak salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Iya. Ini ada 200 lagi nih duit pribadi nih, Bang. Ada 300 lagi. Enggak mau. Mana ada kami ambil satu. Iya pinjam. Pinjam balikin lah. Tadi kan abang baca sendiri chat bos itu. Udah saya rekam kok, udah jalan dah. Panggilnya polisi bang, kalau emang apa bang? Panggil aja. Oke ya. Panggil polisi ya. Nah kasih. Udah tunggu aja kalau nggak mau. Bentar lagi dia. Udah, kasih ya udah. Tunggu. Udah bang ya. Bentrokan antara dua kelompok pencaksilat Indonesia pecah di stasiun kereta api di Taiwan, Sabtu 2 September lalu, mengakibatkan korban tewas. Insiden ini menyebabkan satu orang WNI berusia 32 tahun tewas akibat luka tusuk. Satu WNI lain berusia 21 tahun mengalami cedera serius usai ditikam 4 kali. Sementara 29 orang lainnya ditangkap. Bentrokan dipicu perbedaan pendapat mengenai pelatihan pencaksilat. Kedua kelompok pencaksilat pekerja migran Indonesia, PMI, yang semula berkumpul untuk diskusi, justru berujung dengan bentrokan. Polisi Taiwan pun segera mengerahkan dan memperluas upaya pencarian tersangka. Dalam waktu kurang dari 16 jam, tersangka utama pembunuhan yakni WNI berusia 24 tahun ditangkap di kota Taichung. Tersangka kemudian membawa polisi ke selokan di sebelah Jalan Jisiang di Changhua, di mana petugas menemukan pisau yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan. Sementara itu senjata yang disita di tempat bentrokan antara lain pisau, parang, pedang samurai, pisau melengkung, nunchaku, obeng, arit, pisau serbaguna, dan barang-barang lainnya. Hingga kini 15 tersangka telah dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Changhua untuk diselidiki atas tuduhan pembunuhan, penyerangan, dan terlibat dalam perkelahian yang berujung kematian. Mendapati satu orang pengemis yang biasa di alun-alun. Kita dapati di celananya, di tumpukan celananya, uang yang
jumlahnya pun belum kita tahu. Petugas Dinas Sosial Kota Bogor dibuat terkejut usai mengamankan seorang pengemis di Kota Bogor. Pasalnya, petugas menemukan uang sampai 50 juta rupiah di balik pakaian pengemis yang diamankan di kawasan alun-alun Kota Bogor pada Kamis, 31 Agustus 2023. Menurutnya, uang tersebut disimpan di balik celananya yang dipakai 5 rangkap. Untuk uangnya sendiri, Dinsos Kota Bogor akan mengamankan terlebih dahulu sampai pengemis ini diketahui identitasnya. Jadi sore ini kami dari Dinas Sosial Kota Bogor mendapati kembali seorang pengemis di alun-alun yang emang kita evakuasi atas pengaduan dari masyarakat karena ada mengganggu para pengunjung. Jadi saat kita akan evakuasi, yang bersangkutan ini yang ternyata adalah disabilitas bicara menolak dan selalu memegang celananya. Karena kondisinya yang kotor, kita evakuasi ke Dinas Sosial, kita mandikan, ternyata di celananya berjatuhan. Saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata kita dapati uang yang ada di sini yang sampai saat ini memang belum kita hitung. Yang sudah jelas ini ada satu gepok ini ada 10 juta, nah 20, ya mungkin sekitar yang ini sekitar 30 jutaan lah. Dan ini juga ada 100 ribuan, 50 ribuan yang memang sudah di-press sedemikian rupa. Rencana kita akan iris mata untuk mengetahui identitas kependudukan karena bersangkutan tidak membawa identitas kependudukan. Jadi setelah itu nanti kita akan verifikasi, kita akan visit ke keluarganya. Ya udah ya, aman ini aman, udah nggak akan dikemana-manain uangnya. Imam Mashikur rupanya bukan menjadi satu-satunya korban dari pra-KRM Oknum Pas Pampres yang melakukan penyiksaan sampai tewas. ZF, warga Sawang, Aceh Utara mengaku bahwa dirinya juga pernah menjadi korban pra-KRM. Ia mengaku mendapat modus yang sama seperti Imam di mana dirinya disiksa dan diperas puluhan juta oleh oknum tersebut. ZF mengaku diculik bersama 4 orang lainnya 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April 2023 lalu. Mereka disiksa dan diperas sebesar 30 juta rupiah jika tidak ingin dibuat cacat. Terkait kasus yang dialaminya, ZF tak membantah bahwa hal itu berhubungan dengan bisnis obat tramadol. Ia mengaku saat itu juga menjual tramadol, termasuk 3 orang lainnya yang ditangkap bersamanya. Sementara 1 diantaranya merupakan seorang satpam di stasiun kereta api yang juga merupakan orang Aceh. 1 orang lagi bukan, dia kalau tidak salah satpam di stasiun kereta api, orang Aceh juga. Dia dilepas dan tidak dipukul, tetapi uangnya semua habis dikuras, kata dia. Meski penangkapannya itu terkait dengan bisnis tramadol, tetapi ZF mengaku tidak tahu bagaimana hubungan pra-KRM dan komplotannya dalam bisnis tersebut. Saat ditangkap itu, kami sudah menawarkan uang koordinasi yang akan diberikan rutin, tetapi dia tidak mau. Mereka hanya minta disediakan uang, tutur ZF. Menurut ZF, komplotan pra-KRM sudah sering datang menculik pedagang warga Aceh. Ia menduga komplotan tersebut akan menangkap orang-orang secara bergilir. Sudah sering mereka datang, cuma orang yang ditangkap mereka gilir. Kalau bulan ini misalnya kena toko saya, bulan depan mereka datang lagi menyasar toko sebelah, kata ZF. Diduga bisnis inilah yang juga dijalankan oleh Imam Mashikur. Di mana sebelumnya, Ketua RT setempat mengungkap bahwa Imam menjual obat-obatan ilegal dengan kedok toko kosmetik di Jalan Sandratek, RT 02 RW 06, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Menurut Sarip, Imam pernah ditangkap karena menjual obat terlarang di toko kosmetik tersebut. Sementara itu, seorang pedagang berinisial B, 40, mengungkapkan hal serupa. Meski begitu, ia tak mengungkap secara rinci mengenai produk yang dijual oleh Imam. Namun ia hanya menegaskan bahwa para pelanggan di toko kosmetik Imam rata-rata pengamen hingga tukang parkir.
istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau. Diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Aksi bodyguard Lionel Messi di Inter Miami tengah viral di media sosial. Sang bodyguard menjadi perhatian karena berada di pinggir lapangan layaknya hakim garis. Seperti diketahui, Lionel Messi saat ini bermain di Liga Amerika Serikat bersama Inter Miami. Pemain 36 tahun itu dikontrak klub hingga Desember 2025. Heboh pelajar acungkan sajam di Langkat, 4 orang ditangkap. Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, tampak anak berseragam pramuka membonceng anak muda berjaket hitam yang mengacungkan sajam. Mereka terlihat memaki sejumlah anak muda lainnya yang berada di dalam truk dan terus mengejar. Sementara mereka yang berada di dalam truk terlihat tidak terlalu menanggapi aksi tersebut.
Saat itu para pelaku berusaha ingin memberhentikan truk, namun sopir truk tidak mengindahkannya. Pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan menangkap 4 pelaku tersebut. Barang bukti yang diamankan 1 celurit dan 1 sepeda motor. Silakan kembali ke tempat, udah. Ya, udah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, udah. Kasih. Ya. Tadi yang terakhir menyampaikan, Pak, nama saya Ma'ruf Amin. Silakan kembali ke tempat, udah. Ya, udah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, udah. Kasih. Ya. Tadi yang terakhir menyampaikan, Pak, nama saya Ma'ruf Amin. Putih tulangku bersatu.
星星看。